Mulai. Assalamualaikum, Bu Dini. Waalaikumsalam Pak Denny. Apa kabarnya Bu Dini? Eh, Sebenarnya sih kurang baik ya Pak ya. Eh, saya makanya ingin ngomong-ngomong nih sama Pak Denny malam ini Pak. Iya, tadi Ibu WA ya sama saya ya. Katanya ingin bertemu, ingin ada yang dibicarakan. Iya, Tentang apa betul itu Bu sekali ya? Pak Denny. Yang saya Betul Pak. ya ingin bicarakan apa Ibu ya? Iya, gini Pak. Jadi saya ini punya suatu permasalahan di dalam kelas saya. Ini ada murid saya yang kalau masuk sekolah itu sering telat Pak. Oh, seperti itu. Betul, Apakah Pak. anak tersebut itu melakukannya setiap hari Bu Dini? Kalau setiap hari sih tidak, Pak. Tetapi seminggu itu bisa 2 sampai 3 kali, Pak. Jadi pasti tiap minggu itu dia selalu datang telat. Lalu hal yang Ibu lakukan itu seperti apa? Hal pertama yang saya lakukan tentunya saya berbicara ya, Pak, empat mata. Jadi setelah pulang sekolah itu saya panggil kenapa si anak ini sering datang telat. Lalu dia juga mengakui kalau dia ini memang datang telat dan kebiasaannya di sekolah itu dilantarkan sering tidur malam, Pak. Oh, seperti itu. Memang sih ya, kita harus memahami penyebab kenapa dia telat berangkat ke sekolah gitu. Lalu strategi apa yang Ibu lakukan supaya anak tersebut itu tidak telat lagi datang ke sekolah? Nah, saya mencoba kepada dia supaya menyetel alarm, Pak. Jadi dia itu punya alarm supaya pagi-pagi itu tidak telat datang ke sekolah, supaya bangun lebih awal sehingga datang ke sekolah pun tidak telat kembali. Seperti itu, Pak. Apakah Ibu sudah menanyakan kedua orang tuanya, konsultasi kepada kedua orang tuanya, Nah, atau karena ya nah itu dia, karena Pak. Jadi rencana ke depannya karena dari anak sendiri sudah saya ingatkan, sudah saya beri masukan supaya memberikan nyetak alarm supaya tidak telat lagi. Rencana ke depannya memang akan saya panggil orang tuanya, Pak. Oh, gitu. ya, kalau boleh tahu kapan itu waktu yang tepat itu untuk melaksanakan tersebut? Kapan ya, Pak? Ya, karena beberapa mudah-mudahan secepatnya, Pak. Jadi karena ini sedang lagi UTS, sedang ada PAS gitu ya, Pak, ya mudah-mudahan 2 hari 3 hari saya akan coba WA dan datang ke sekolah mengenai permasalahan anaknya tersebut. Dan apakah Ibu sudah menanyakan ke teman-teman sebangkunya atau teman yang dekat rumahnya tentang anak tersebut? Nah, kebetulan sekali Bapak menanyakan seperti itu ya. Jadi memang dari anak-anak yang tinggal mendekat dengan dengan si siswa ini, dia mengatakan memang sering keluar dari malam-malam ini dia sering tidur malam dilantarkan sering main HP ternyata. Dan itu dibiarkan sama orang tuanya. Saya juga baru tahu itu dari anak-anak yang tinggal dekat bersama anak saya tersebut yang punya masalah datang telat. Nah, dengan cara apa itu Ibu mengatasinya? Supaya anak tersebut tidak lagi seperti itu. Nah, jadi saya ingin eh,
bilang kepada orang tua dari anak itu apakah benar itu sering main di HP di waktu malam. Jadi seakan-akan orang tuanya itu memang membiasakan anak-anaknya bermain HP. Jadi lupa waktu seperti itu. Tidurnya sekian malam, jadi orang tua tersebut tidak tahu karena memang pada dasarnya mereka bermain HP-nya itu pun di dalam kamar. Jadi sehingga orang tuanya pun tidak tahu ternyata. Seperti itu. Lalu, Iya. apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, nanti ketika saya rencananya memanggil orang tua, strategi selanjutnya adalah memberitahukan atau menginformasikan bahwa sebaiknya HP itu dipakai hanya waktu libur saja ya Pak ya, Sabtu dan Minggu. Untuk hari Senin sampai Jumat sebaiknya itu disita. Jadi tidak bermain HP ketika jam sekolah. Jadi dari Senin sampai Jumat itu tidak bermain HP karena memang mereka kan sekolahnya setiap Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu bolehlah baru rileks boleh main HP supaya tidak kesiangan lagi. Seperti itu Pak Denny. Iya. Dari hal tersebut, apakah ada perubahan kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya? Dari Iya. Ibu yang lakukan itu, apakah perubahannya sangat rendah atau perubahannya sangat tinggi, itu sudah 100% gitu? Ya, ketika cuman hanya dari memberitahukan ke murid saja sebelumnya ini saya berharap tadinya ternyata cuman hanya sampai 6 Pak. Karena mungkin dari anak sendiri belum ada keinginan untuk supaya bertanggung jawab atas sekolahnya. Jadi mudah-mudahan setelah dari coaching bersama Bapak, mudah-mudahan tidak muluk-muluk sih Pak saya 10. 9 saja sudah alhamdulillah. Seperti itu. Amin. Nah, mungkin Ibu itu harus punya target ya. Target yang Ibu yakini untuk perubahan anak tersebut itu apa targetnya? Nah, Dan target ke kapan depan gitu? ya. Ya, apa dan kapan supaya anak itu bisa berubah gitu, targetnya? Dari rencana yang saya akan kerjakan, targetnya itu saya anak sekolah di teman-teman lainnya pukul 6.30 maksimal sudah di sekolah, bahkan di dalam kelas ya, tidak piket segitu, tetapi kalau piket ya jam 15 atau jam 6 ada di seperti itu. Ya, adakah strategi yang lain itu untuk menguatkan supaya anak itu cepat berubah? Strategi yang lain apa ya Pak ya? Ya saya harus berkolaborasi ya Pak ya dengan orang tua pastinya, karena yang melihat keadaan anak setiap malam itu kan pasti orang tua ya Pak ya. Beliau yang tiap hari di dalam rumah. Kita sekolah di sini hanya melihat di pagi hari kedatangannya telat. Ternyata memang di malam hari anak tersebut main HP sampai larut malam, sehingga ketika siang atau ketika pagi susah dibangunkan. Mungkin ya pas sama orang tuanya sehingga datang telat setiap hari. Nah, target saya seperti itu. Strateginya yaitu adanya kerjasama dengan orang tua murid, antara orang tua murid dengan guru. Ya, selain orang tua murid, adakah atau siapa yang berperan gitu untuk membantu dalam perubahan anak tersebut? Selain orang tua murid, saya juga menanyakan informasi sebelumnya ya Pak. Karena saya mengajar di kelas 4, saya menanyakan ke kelas 3 sebelumnya. Apakah dia ini di kelas 3
datang telat juga, kalaupun datang telat juga berarti memang penyakitnya memang dari kelas 3 seperti itu. Nanti, saya rencananya akan menanyakan kepada rekan sejawat saya juga yang sebelumnya mengajar anak tersebut. Apakah teman sejawat Ibu menanggapinya dengan positif? Tentu saja Pak, ternyata memang ternyata dari kelas 3 sendiri anak tersebut memang punya ibarat kata bukan penyakit ya, kebiasaan datang telat ya. Mudah-mudahan nanti di semester 2 ini saya harus bisa merubah kebiasaan anak tersebut yang datang telat Pak, seperti itu. Ya. Baik Bu Dini, mudah-mudahan ya Bu Dini, mudah-mudahan dengan apa yang Ibu Dini lakukan, dengan apa yang Ibu itu, mudah-mudahan ada perubahan buat anak tersebut ya Bu Dini. Setelah kita coaching ini, anak tersebut bisa berubah menjadi lebih giat lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak atas doanya. Dan saya ini juga terima kasih Pak. Setelah di-coaching oleh Pak Denny, saya tidak galau lagi Pak. Tadinya saya berpikir, aduh bagaimana nih solusinya, saya harus menemukan teman coaching saya. Dan alhamdulillah Pak Denny meluangkan ruang waktu yang sangat padat Pak Denny untuk coaching bersama saya. Alhamdulillah. Yang rasakan Ibu saat ini udah tidak galau lagi? Tidak Pak, besok saya harus lihat Pak, menanyakan anak tersebut. Ya, saya sudah tidak galau lagi. Terima Harus lebih kasih Pak semangat Bu ya. Denny. Baik Bu Ya, Dini, mungkin saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Mungkin lain waktu kita akan lanjut lagi ya. Saya juga mudah-mudahan Bu Dini dapat mengimplementasikan ya strategi yang Ibu Dini buat ya. Nanti saya ingin tahu bagaimana hasilnya kelanjutannya. Ya, terima kasih banyak Ibu Dini ya. ya Untuk hari siap ini Pak mungkin Denny. cukup sekian. Nanti jangan itu ya Pak ya, jangan apa namanya, jangan sering-sering bosan ya Pak kalau saya WA pribadi nih untuk kita coaching kembali di lain waktu ya Pak ya. Siap Bu Dini. Kalau ada Ya, waktu, ada kesempatan, saya pasti bisa ya, memberi selalu terima kasih. semangat untuk Bu Dini. Semangat juga untuk Pak Denny. Terima kasih Pak Denny Terima atas kasih Bu Dini. coaching malam. Ya, Lain waktu selamat. kita akan ketemu lagi ya Bu Dini. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.